Baik, terima kasih Pak Sani sudah bergabung. Kami persilakan untuk Pak Sani untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada acara dan teman-teman mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan materi mengenai ISPT masa PPh pasal 21. Baik, PPh 21 itu adalah PPh yang wajib dipotong oleh pemotong terutama bendahara setiap bulannya. Bapak yang ngomong aja. Nah, ini Bapak Ibu, laporan SPT masa PPh 21 sendiri dilaksanakan melalui elektronik. Saat ini ya Bu, kalau tempo hari masih bisa melalui kertas, tapi kalau untuk saat ini harus melakukan melalui elektronik. Nah, mengapa harus melalui ISPT laporannya? Nah, di sini yang wajib melakukan laporan ISPT PPh pasal 21 adalah yang melakukan pemotongan PPh 21 lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak. Misalnya dalam masa pajak bulan Juni terdapat lebih dari 20 pegawai yang dipotong. Nah, maka itu sudah wajib melakukan ISPT melalui elektronik. Kemudian yang melakukan penyetoran pajak dengan SSP atau bukti PBK lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak, itu juga wajib melakukan ISPT. Setelah itu, untuk yang terdaftar di KPP Madya, di Kanwil Jakarta Khusus dan Kanwil WP Besar itu semuanya wajib menggunakan ISPT. Nah, terus apa sih kelebihan ISPT PPh pasal 21? Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Nah, ini dengan melakukan ISPT PPh pasal 21, dokumentasi tentu lebih baik karena berupa data elektronik yang bisa dibuat backup-nya dan bisa disimpan di berbagai tempat yang tidak memakan banyak tempat juga. Kalau fisik kan harus menggunakan khusus. Kemudian hemat waktu, jelas dengan menggunakan SPT PPh pasal 21 ini, lapor SPT tanpa antri dan tidak perlu datang ke KPP. Yang ketiga tentu ramah lingkungan karena tidak menggunakan kertas. Ini pemanfaatan ISPT masa PPh 21. Pertama adalah jelas instalasi aplikasinya. Setelah itu setting awal. Setelah di setting awal, input data, kemudian baru pelaporan ISPT-nya. Untuk instalasi ISPT sendiri adalah sebagai berikut, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ini spesifikasi yang harus disediakan minimal ya. Minimal itu Pentium 4, RAM-nya 2 GB, space 20 GB, perangkat lunaknya sendiri minimal Windows XP, ada akses minimal Microsoft Office 2007, Net Framework 4.5, dan Crystal Record Runtime. Ini untuk kebutuhan sistemnya. Nah, ini langkah-langkah instalasi ISPT-nya. Pastikan kebutuhan sistem sudah terpenuhi, Bapak Ibu semua ya, di dalam laptop atau komputernya. Kemudian, installer ISPT bisa diperoleh dengan mengunduh di www.pajak.go.id atau bisa di KPP Pratama atau KP2KP terdekat. Kemudian jalankan file installer sampai selesai, sampai komplit. Kemudian dipastikan juga regional setting komputer sudah Indonesia. Selanjutnya ISPT sudah siap
jalankan. Nah, ini installer ISPT-nya. Setelah di-download dari situs pajak.go.id. Untuk setting awalnya sendiri, setelah di-download tadi, di-install, kemudian setting awal. Nah, ini begitu masuk ke aplikasi, pilih ke database. Pilih database, awal. Untuk login pertama, nanti menggunakan NPWP bendahara sebagai pemotong PPh pasal 21. Ini untuk username-nya sendiri, standarnya adalah administrator, password-nya 123. Nah, ini untuk penggunaan pertama kali, yang harus diisi pertama kali adalah NPWP bendaharanya. Untuk pertama kali. Untuk selanjutnya, tidak perlu lagi untuk mengisi NPWP. Nah, ini setelah input NPWP, lengkapi profilnya, profil wajib pajak pemotongnya. Ya, NPWP tadi udah, nama, alamat, dan seterusnya dilengkapi. Nah, setelah lengkap profil pemotongnya, selanjutnya adalah input data ISPT-nya. Nah, ini jenis data yang diinput pada ISPT adalah formulir ISPT-nya itu sendiri dan bukti potong yang dikeluarkan oleh bendahara. Maaf. Nah, ini data formulir SPT-nya adalah untuk setiap masa pajak bulan. Khusus untuk masa Desember, input pemotongan dan penyetoran pajak bulanan untuk masa Desember, input pemotongan pajak untuk 1 tahun pajak langsung, khusus untuk Desember. Nah, ini untuk pegawai tetap atau penerima pensiun, inputnya setahun sekali untuk pembuatan formulir 1721A1 atau 1721A2. Ini gunanya untuk wajib pajak yang akan melaporkan SPT tahunannya nanti. Bahannya dari sini, bukti potong ini. Untuk selain pegawai tetap atau penerima pensiun, input setiap kali dilakukan pemotongan PPh ataupun PPh final. Nah, ini alur SPT setiap masa untuk buat SPT baru dan buka SPT, kemudian isi pemotongan pajak bulanannya, isi daftar SSP, isi dan simpan SPT induk dan dilaporkan. Terus berulang setiap bulan seperti ini siklusnya. Nah, inilah tampilannya ISPT 21. Buat SPT baru, pilih SPT, buat SPT baru, pilih masa pajak yang akan dilaporkan. Selanjutnya, isi pemotongan pajaknya. Nah, ini lagi isi daftar pemotongan pajak yang sudah dilakukan. Untuk pemotongan pajak masing-masing pegawai, bagi pegawai yang belum ber-NPWP, dikenakan tarif PPh 20% lebih tinggi. Misalnya yang sudah ber-NPWP 5% dikenakan tarif pajaknya, yang tidak ber-NPWP pajaknya berarti 6%. Sedangkan pada kolom B untuk input pemotongan pajaknya di bawah PTKP hanya diinput jumlah pegawai dan jumlah penghasilan. Misalnya ada 10 orang yang di bawah PTKP, itu kan tidak ada pajak yang dipotong. Maka hanya dicantumkan jumlah pegawainya dan jumlah seluruh penghasilannya. Lantas bagaimana jika jumlah pegawainya ada banyak? Kalau tadi kan satu-satu input di ISPT-nya. Kalau lebih dari 20, kan agak repot juga harus menginput satu-satu. Nah, ini caranya adalah dengan mengimpor CSV. Kita buat dulu CSV yang datanya berasal dari aplikasi daftar gaji bendahara yang bersangkutan. Diinput di Excel dulu. Di Excel, lantas
disimpan menjadi file CSV. Setelah jadi file CSV-nya, di pelaporan ISPT-nya nanti buka di menu CSV, impor CSV. Nah ini impor CSV, inilah bentuknya yang sudah diimpor, file CSV tadi ya Bapak Ibu sekalian. Setelah diimpor, kemudian setelah mengisi daftar bukti pemotongan, jangan lupa untuk mengisi daftar pembayarannya, itu dengan membuat kode billing atas pembayaran yang telah dilakukan pemotongan pajak tadi. Karena untuk menginput data pembayaran harus menyertakan NTPN. Setelah pembayaran nanti mendapatkan NTPN, di sinilah nanti diinput kembali di aplikasi. Nah ini setelah masuk CSV tadi, masuk ke induk, isi SPT, induk, simpan. Nanti akan terbentuk file CSV yang siap untuk dilaporkan di DJP online. Ini. Untuk langkah-langkah pelaporan ISPT-nya sendiri adalah, kalau sebelumnya bisa datang ke KPP dengan membawa CSV tadi yang sudah kita buat sebelumnya di aplikasi ISPT, dengan mencetak induknya, tanda tangani, dan dibawa filenya ke KPP. Nah, untuk saat ini melalui e-filing, yaitu dengan membuka djponline.pajak.go.id, pelaporannya melalui e-filing. Nanti upload CSV. CSV yang sudah kita buat tadi diupload di situs djponline.pajak.go.id. Untuk WP Badan sendiri, SPT masa 21 atau 26 itu memang wajib disampaikan melalui e-filing sesuai dengan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Ini yang tadi CSV yang sudah kita bikin di aplikasi. Ada notifikasinya nanti CSV berhasil dibuat. Nah, diusahakan file CSV yang sudah dibuat dari ISPT 21 tadi jangan dirubah namanya. Biarkan tetap apa adanya, berupa kode-kode huruf dan angka. Supaya nanti tidak terkendala pada saat upload ke DJP online-nya. Bentuk bukti potongnya nanti, pemotong PPh pasal 21-nya harus memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap atau penerima pensiun paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, misalnya nanti tahun 2021 berakhir Desember ya, berarti paling lama akhir Januari sudah harus diberikan bukti potong untuk pegawai yang tadi dipotong. Karena tujuannya apa? Untuk mengantisipasi pelaporan SPT tahunan pegawai yang bersangkutan. Masih ada ruang waktu 2 bulan sebelum berakhir masa pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Karena untuk orang pribadi sendiri, SPT tahunannya dilaporkan paling lama 31 Maret. Makanya diusahakan paling lama 1 bulan setelah kalender berakhir, Desember berakhir, itu sudah harus diberikan bukti potongnya sebagai bahan untuk melaporkan SPT tahunan pegawai yang bersangkutan. Apabila masih terdapat kendala dalam instalasi maupun pelaporannya, bisa datang ke KPP Pratama atau KP2KP untuk bertanya lebih lanjut. Dan segala
aktivitas perpajakan di KPP Pratama maupun KP2KP itu sama sekali tidak dipungut biaya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan pegawai pajak yang memungut biaya, Bapak Ibu bisa laporkan. Bisa laporkan ke 021 1500 200 atau laporkan ke kepala KPP Pratamanya. Mungkin itu sekilas mengenai ISPT PPA pasal 21. Untuk berikutnya, mungkin lebih baik langsung dilanjut ke materi selanjutnya. Barangkali ada yang ada pertanyaan, nanti silakan melalui chat supaya menghemat waktu juga. Untuk materi berikutnya, silakan kepada Bapak Rudi untuk menyampaikan perihal materi PPF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Rudiatna SEAK. Kepadanya kami persilakan. Ibu mohon izin, Bu. Boleh. Untuk diketahui bahwa rekan-rekan saya di kantor pun mengikuti Zoom ini, Bu ya. Baik, Pak. Izin kami bagi-bagi hadiah, Bu. Diperkenalkan Oh, ya, Bu? alhamdulillah kalau misalkan dari KPP ada memberikan hadiah itu ya sangat senang sekali Biar bagi kita mahasiswa. sedikit menarik, Bu ya, hidup Baik, ya. baik. Antusias dari Mungkin KPP. nanti hadiah akan dibagikan pada saat sesi tanya jawab ya, atau mungkin ada pertanyaan dari pemateri kepada mahasiswa, kepada teman-teman peserta. Mungkin setelah materi disampaikan oleh semua materi, begitu Pak? Kalau diperkenankan sih, Bu ya, Ya, izin kami mengadakan pretest terlebih dahulu boleh. untuk mengetahui tingkat awal kegiatan ini sebelum dilaksanakan, Bu ya. Siap, Pak. Boleh. Boleh ada Bapak Hari dari KPP Pratama Sukabumi di share screen-nya, Ibu. Oh, siap, Pak. Boleh, Pak. Bapak Hari. Pak Hari. Bapak Hari, kepada Bapak Hari. Belum di-unmute katanya, Bu. Mananya Bapak Hari? Kepada adik-adik, bapak-bapak, izinkan kami mengadakan pretest untuk mengetahui tingkat awal, dan nanti insya Allah ada post-test. Silakan isi yang terbaik semampunya. Nanti insya Allah kami akan kasih 3 hadiah goodie bag dari KPP Pratama Sukabumi untuk 3 orang yang terbaik untuk sesi post-test dan pretest ini ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa, tadi ada kendala di unmute ya, masih sama admin. Terima kasih buat admin udah diundang. Mungkin teman-teman di sini pada bingung ya kalau masih diajarin secara online buat laporan ISPT. Jujur aja kalau buat kami ini latihan langsung secara ISPT memang lumayan rumit. Nah, ini supaya teman-teman makin gampang buat menyerapnya. Dan ada hadiah juga ya Pak Rudi ya. Ada hadiah juga buat 3 orang. Nanti yang tercepat dan terbenar buat jawabannya. Kita make quizzes teman-teman. Jadi siap-siap dibuka quizzesnya. Nanti yang bisa masuk hanya 25 orang tercepat. Ada 5 pertanyaan. Untuk quiznya nanti akan saya share di screen. Udah siap semua quizzesnya? Quizzes. Oke. Nah, ini silakan masuk teman-teman. Passcode-nya 988640. Mangga yang mau dapat hadiah goodie bag. Lumayan ini. Saya dengar-dengar ada mobil ya Pak hadiahnya. Ayo, belum ada yang masuk buat quizesnya. Kameranya dimatiin nggak apa-apa buat masuk dulu ke quizesnya. 9886. Iya, tuh udah ada suaranya. 988640. 988640. Sambil nunggu, tadi yang disampaikan Pak Sony adalah materi ISPT. Itu secara garis besar emang untuk teman-teman yang kerjanya sebagai pemotong yang melaporkan ISPT pasal 21. 21 itu kalau misalkan kita sebagai karyawan, PNS, dan lain sebagainya, itu nanti teman-teman ada pemotongan pajak. Nah, pemotongannya itu disebut ISPT pasal 21 yang barusan disampaikan oleh Bapak Sony. Selanjutnya nanti akan ada penyampaian PPN, itu kurang lebih barang transaksi, dan satu lagi e-filing. Ayo nih, mana nih belum ada yang gabung? Sembilan 640, sorry. Kalau udah ada yang gabung, coba ngacung. Di saya masih 0 di sini. Apa sudah ada yang gabung? Sudah? Coba. Mungkin ada teman-teman yang belum bisa gabung, Pak. Ya, maksimal 25 orang, Ibu. Coba saya refresh ya. Oke, sudah 25 orang ya. Kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Ayo, Piani dan Rahma mulai memimpin. Ayo, yang belum jawab masih ditunggu. Rintantri. Kita tunggu sampai selesai semuanya, teman-teman. Erina Ramadanti, ayo ditunggu 4 jawaban lainnya. Bapak masak naon, Pak? Oh iya, Mas, namanya. Oke, di sini pemenangnya udah ada nih 3 orang, ketiga Wulandari, kedua Viani, dan pertama Maudiva. Oke, terima kasih yang udah partisipasi. Nanti untuk pemenangnya akan diberikan hadiah langsung ke kampus mungkin ya Bu ya. Nanti untuk pemenangnya harus divalidasi juga. Pemenangnya hanya boleh menerima hadiah kalau udah ngisi absensi dan kuesioner. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke admin. Terima kasih. Mana cuy, Pak? Dua kali. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, barusan sudah ada kuis dari Pak Hari. Ada juga 3 orang pemenang yang alhamdulillah mendapatkan nanti merchandise dari kantor pelayanan pajak. Terima kasih kepada Pak Hari. Berikutnya mungkin akan ada tambahan materi lagi dari narasumber berikutnya, yaitu Bapak Rudiatna SEAK. Beliau akan memaparkan mengenai ISPT PPN. Kepada Bapak Rudiatna, kami persilakan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rudiatna, jabatan saya fungsional penyuluh ahli pertama di KPP Pratama Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi terkait PPN. Mungkin terutama terkait pengaplikasiannya pada dunia kerja ya. Baik, sebentar.
Kita langsung saja ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat dari setiap jalur produksi dan distribusi. Perlu ditekankan bahwa daerah pabean yang dimaksud di sini berdasarkan undang-undang perpajakan adalah daerah yang berada di wilayah ataupun batas negara Republik Indonesia. Tarif PPN tunggal sebesar 10%, khusus untuk ekspor, barang kena pajak ataupun jasa kena pajak dikenakan 0%, tentunya dengan mekanisme tertentu yang sudah ditetapkan. Dasar pengenaan PPN ini kurang lebih dasar pengenaan ini PPN dikali 10%, yang merupakan jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, ekspor, ataupun nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Misalkan adik-adik membeli barang dari Alfa sebesar 10.000, dengan harga netonya 10.000, dikenakan PPN 10%, jadi adik-adik membeli barang tersebut harga jual plus PPN jadi 11.000, kurang lebih seperti itu. Oke, ini kurang lebih ilustrasinya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu dan PPN ini sangat luas sekali, saya tidak bisa menjelaskan secara terperinci. Nanti materi ini akan kita share juga ke adik-adik sekalian ya. Karakteristik PPN ini merupakan pajak yang objektif atas konsumsi dalam negeri, pajak yang tidak langsung, tidak menimbulkan efek pajak berganda, jadi hanya satu kali, dan dikenakan bertahap dengan metode pajak keluaran, pajak masukan. Barang kena pajak itu sendiri adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Begitupun dengan jasa kena pajak, merupakan pajak yang dikenakan atas Undang-Undang PPN juga. Di sini kita bahas non-BKP ataupun JKP. Contoh non-BKP seperti tersebut di sebelah kiri, contohnya adalah barang hasil pertambangan, kebutuhan pokok, uang, emas batangan, makanan, minuman, dan sebagainya. Untuk barang kebutuhan pokok, nanti mungkin ada sesi lainnya mungkin yang akan membahas, karena seperti adik-adik ketahui, sekarang isu yang berkembang, barang kebutuhan pokok katanya kena PPN. Mungkin nanti akan kita bahas masalah ini di lain kali. Yang kedua adalah non-JKP, contohnya seperti pelayanan kesehatan, jasa pendidikan, dan sebagainya. Oke, ini fasilitas PPN akan kita bahas di slide materi aplikasinya. Ini yang dibebaskan atas jasa kena pajak. Ini pengukuhan kena pajak. Pengukuhan kena pajak yaitu kewajiban pengukuhan yang kita bilang PKP merupakan wajib pajak yang khusus dapat menerbitkan faktur pajak. Intinya mereka dapat bertransaksi PPN dan dapat menerbitkan lembar khusus faktur pajak. Akan kita bahas nanti di slide berikutnya. Oke. Tata cara pengukuhan pengusaha kena pajak bisa dilakukan secara elektronik ataupun manual. Secara elektronik melalui pendaftaran e-registration dengan cara mengunjungi atau mengisi form sesuai dengan yang tertera pada web tersebut. Yang kedua, dengan cara manual mengisi formulir, nanti disampaikan ke KPP. Apabila dalam jangka waktu 14 hari tidak dikirimkan formulir tersebut, maka kita anggap
pembatalan tidak diajukan. Lalu atas permohonan PKP ini nanti kita wajib mengeluarkan atau kita wajib memberikan penilaian kepada PKP ini apakah berhak atau memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai pengusaha pajak atau tidak. Dokumen yang disyaratkan, oke, sebelum ke sini, PKP terbagi menjadi 3, orang pribadi, badan joint operation. Untuk orang pribadi, persyaratannya kurang lebih ini, fotokopi KTP, surat izin usaha, dan kegiatan usaha minimal dari lurah atau kepala desa. Ini untuk badan, fotokopi akta pendirian, NPWP pengurus, izin usaha, dan surat keterangan. Sekedar informasi untuk badan ini, untuk mengajukan PKP ini, kita nilai dari berbagai segi aspek perpajakannya. Misalkan dari segi kepatuhan pelaporan SPT, segi pembayaran, badan itu sendiri ataupun pengurus direksinya, itu akan kita nilai. Apabila memang tidak memenuhi kriteria tersebut, sudah pasti akan dilakukan penolakan. Yang ketiga adalah badan KSO, joint operation, kurang lebih persyaratannya seperti tersebut. Ada yang itu dianus dulu ya, punten ya. Oke. Faktur pajak. Jadi seperti saya bilang tadi, saya sebutkan bahwa yang berhak mengeluarkan faktur pajak hanya pengusaha kena pajak. Faktur pajak sendiri merupakan setiap penyerahan atau pembayaran barang kena pajak atau jasa kena pajak, mana yang terlebih dahulu dibuat faktur pajak. Dibuat secara elektronik dengan aplikasi khusus yang dikeluarkan oleh DJP, yang isinya kurang lebih memuat nama, alamat, barang, spesifikasi barang, jumlah ataupun nominal, kode faktur, nama, dan tanda tangan. Mekanismenya kurang lebih seorang PKP menyerahkan barang kena pajak, lalu diwajibkan untuk membuat faktur pajak kepada pembeli. Dan ketika pembeli membayar sesuai nominal yang ada di faktur pajak, maka bukti pembayarannya harus diserahkan kepada PKP, minimal arsipnya. Ini berlaku untuk semua PKP. Contoh kecil, misalkan Bapak Ibu atau adik-adik membeli barang di sebuah bengkel, yang ternyata bengkel itu PKP, misalkan membeli baut. Baut itu pun sebetulnya secara tidak langsung mereka wajib membuat faktur, dan nanti akan dilaporkan ke kita. Dan pengenaan pajaknya pun sudah disertakan ke dalam harga jual baut yang dibeli tadi. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Nah, ini adalah contoh faktur pajak. Realnya kurang lebih seperti ini. Ini dummy, hanya contoh saja. Nah, terkait sekali lagi terkait faktur pajak ini yang berhak mengeluarkan hanya pengusaha kena pajak. Untuk wajib pajak pada umumnya yang tidak atau belum dikukuhkan, mereka tidak dapat mengeluarkan faktur ini. Oleh karena itu, makanya kita sebut sebagai pengusaha kena pajak ini adalah wajib pajak khusus ya, dikarenakan hak dan kewajiban perpajakannya yang memang sedikit berbeda dibandingkan wajib pajak pada umumnya. Sekarang barusan materi, sekarang langsung saja ke pre-populated PM atas SPT Masa PPN. Ada namanya yang aplikasi e-faktur, itu merupakan sebuah aplikasi yang khusus disediakan untuk pembuatan faktur pajak yang hanya bisa dikelola oleh pengusaha kena pajak.
melalui mekanisme tertentu yang ditetapkan oleh ketentuan Direktorat Jenderal Pajak tentunya. Tujuan utamanya adalah membantu wajib pajak mengisi SPT secara lengkap dan benar. Oke. Yang kedua adalah tujuannya adalah mengisi atau dalam rangka pengisian SPT masa PPN dengan lengkap dan benar tersebut, seringkali terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian untuk wajib pajak itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT PPN yang relatif sangat lebih mudah. Oke. Ini kerjasama joint operation antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bea Cukai, di mana di dalam menu e-faktur tersebut nantinya ada menu khusus untuk melihat, mendownload, mengupload, dan sebagainya atas transaksi yang ada hubungannya dengan Bea Cukai. Latar belakangnya ini kurang lebih seperti ini. Karena masih input manual, jadi otomatis sering menemukan kesalahan NTPN. NTPN itu adalah kode tertentu yang sudah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas pembayaran yang adik-adik atau wajib pajak telah lakukan. Dan itu tidak ada yang tidak akan pernah kita menemukan kode tersebut sama. Karena dengan karakteristik yang unik dan berbeda, tentunya ini memudahkan wajib pajak dan kami para petugas pegawai pajak untuk meminimalisir kesalahan dan mengidentifikasi secara pasti kepastian pembayaran pajak tersebut. Ini pun sama, pajak masukan masih di input manual, mengakibatkan seringnya human error. Dan yang terakhir adalah ini posting SPT yang dulu masih manual ya, masih manual tanpa pengawasan yang lebih ketat. Dan sekarang sudah berbeda. Nanti saya sampaikan di akhir. Faktur 3.0 ini adalah sebuah aplikasi yang disediakan khusus tadi. Digunakan oleh pengusaha kena pajak saja. Tidak semua wajib pajak dapat mengakses fitur-fitur ini ya. Masuk ke web e-faktur, kita akan langsung ketemu dengan tampilan seperti ini. Untuk membuat tampilan seperti ini, ada metode khusus yang nantinya harus ditanamkan ke dalam browser milik wajib pajak. Kita bilang namanya sesuai e-faktur itu adalah sertifikat elektronik ya. Sertifikat elektronik ini nanti akan diserahkan hanya satu ke masing-masing faktur pajak, ke masing-masing pengusaha kena pajak yang telah di-approve atau disetujui persetujuannya. Sertifikat elektronik ini harus ditanamkan ke dalam browsernya sebelum kita melakukan tahap ini. Setelah kita login dengan NPWP dan password tertentu, kita akan selanjutnya ke tampilan berikut. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengisian profil. Pengisian profil ini terdiri dari profil pengguna dan profil perusahaan ya. Setelah ini dilakukan, di-save, disimpan, adik-adik nanti akan ketemu dengan
monitoring SPT. Di sini menunya merupakan tampilan data yang telah dilaporkan, SPT masa yang telah dilaporkan, ataupun yang akan dilaporkan. Oke. Untuk yang ada pertanyaan, boleh silahkan di chat terlebih dahulu, nanti akan kita bahas di belakang. Lalu selanjutnya, kita akan melakukan posting data ya. Posting data ini dalam artian posting SPT, maaf, kita memilih masa pajak yang akan dilaporkan. Dalam contoh tersebut, misalkan tahun 2020 masa pajak bulan Juni. Pembetulan ke nol, dalam artian pembetulan ke nol ini adalah SPT yang dilaporkan normal, belum ada pembetulan. Proses posting selesai, tampilah seperti ini. Coba ini nggak nyambung, saya screenshotnya, mohon maaf, ini bulan 5 tadi yang diminta bulan 6 ya. Mohon maaf. Nah, ini contoh kurang lebih seperti ini. Ini siap untuk dilakukan pengisian data. Lihat lampiran detail, formulir, ada formulir A1 sampai dengan B3. Lalu selanjutnya kita boleh lihat satu persatu, misalkan poin formulir A1 ini terdiri dari daftar ekspor, biasanya dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor-impor. Form A2, pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri, ini secara otomatis akan langsung tampil di sini, yang mana sebelumnya, sebelum menggunakan aplikasi seperti ini dilakukan secara manual. Oleh karena itu, seperti saya sebutkan tadi di belakang, tingkat atau kerentanan kesalahannya sangat tinggi sekali, dan itu akan sangat merugikan wajib pajak. Lalu formulir B1, pajak masukan dapat dikreditkan atas impor yang melakukan kegiatan ekspor-impor tentunya. B2, pajak masukan dapat dikreditkan atas perolehan dalam negeri. Seperti contoh berikut, pajak masukan ini dapat dikreditkan atas perolehan dalam negeri. Misalkan kita bertransaksi dengan wajib pajak lain, di mana telah dilakukan, kita menerbitkan faktur pajak, dan lawan transaksi kita membayar faktur pajak tersebut. Bukti bayarnya diserahkan ke kita, buat arsip dan penginputan pertanggungjawaban SPT masa kita, lalu kita input di sini. Secara otomatis data ini akan langsung masuk tanpa perlu kita menginput. Oke, ini yang tidak dapat dikreditkan ataupun mendapatkan fasilitas. Nah, setelah semua formulir datanya tersebut masuk secara otomatis, ini adalah tampilan perhitungan SPT masa PPN realnya. Adik-adik dapat melakukan penghitungan ataupun, mohon maaf, dapat melihat penghitungan data ini apakah sudah benar atau tidak. Insya Allah 99,9% ini akurat dan tidak ada masalah, akan sesuai dengan yang telah dibayarkan ataupun transaksi yang telah terlaksana dengan wajib pajaknya. Ini lampiran A, B, yaitu rekapitulasi penyerahan, di mana kita melakukan penyerahan PPN yang di mana di dalamnya ada nilai DPP ya, dengan PPN yang harus dibayarkan. Contoh di sini DPP-nya 1 juta dan PPN-nya itu 100.000. Oke. Lalu selanjutnya adalah rekapitulasi perolehan. Contohnya poin B, dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan. Untuk diketahui adik-adik bahwa maksud dapat dikreditkan ini bukan sebagai kita kredit ya, beda dengan kita kredit misalkan ke bank ataupun ke tukang kredit misalkan, tidak seperti itu. Maksudnya dikreditkan di sini adalah
atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak lain, lawan transaksi kita, misalkan saya sebagai PKP, transaksi dengan si A. Si A ini akan membayarkan PPN tersebut sesuai faktur yang telah kita serahkan. Nah, atas pembayaran ini, sesuai Undang-Undang PPN, dapat dikreditkan ataupun mengurangi PPN yang masa ini akan terutang dengan kita. Misalkan atas semua transaksi ini, PPN kita terutang total 100 juta. Tapi ada pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar 30 juta. Berarti PPN yang harus kita bayarkan di masa ini adalah cukup 70 juta saja. 100 juta kurangi kreditkan yang dapat atau yang telah dibayarkan sebelumnya oleh lawan transaksi kita. Kurang lebih seperti itu mekanismenya. Jadi mohon maaf, kadang-kadang berpendapat bahwa PPN ini double. Mohon maaf, sesuai ketentuan dan undang-undang PPN, sekali lagi saya sampaikan, tarifnya tunggal dan hanya dikenakan 1 kali. Lalu ini, oke, setelah semuanya diperiksa dengan nominal ataupun angka yang telah sesuai, lalu kita lanjut, submit. Choose file ini adalah sertifikat elektronik yang seperti saya singgung sebelumnya, hanya diperoleh atau dimiliki oleh pengusaha pajak saja. Oleh karena itu, makanya yang hanya bisa mempergunakan metode seperti ini, hanya mereka wajib pajak tertentu. Kita masukkan ke sertifikat elektroniknya dan paspresnya, lalu nanti akan untuk tahapan selanjutnya, kita akan langsung tampil pada tampilan SPT Induk. Di mana tampilan SPT Induk ini, mungkin pada yang manualnya, apabila adik-adik sudah pernah melihatnya, ini tampilannya sama persis, hanya ini lebih otomatis, seperti datanya, faktur pajaknya, nominalnya, dan sebagainya masuk secara langsung. Contohnya di sini adalah poin 2, penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri sebesar 2 juta. Otomatis PPN-nya adalah 10% sebesar 200.000. Nah, atas PPN sebesar 200.000 ini wajib dibayar oleh wajib pajak PKP tersebut. Nah, tampil di poin A, perhitungan PPN kurang ataupun lebih bayar, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar 200.000. Sementara tadi, di lampiran AB, kita melihat ada pajak PPN yang dapat dikreditkan sebesar 100.000. Jadi secara otomatis kurang bayar dan atas pengusaha kena pajak ini wajib menyetorkan hanya selisihnya saja sebesar 100.000. Nanti 100.000 ini harus dibayar sebelum wajib pajak ataupun PKP ini melaporkan SPT PPN ini. Karena kalau belum dibayar, pelaporan SPT ini tidak akan pernah bisa dilanjutkan. Di sini ada poin G, PPN kurang bayar dilunasi, dibayar tanggal, misalkan dibayar tanggal hari ini dengan NTPN sekian. Sekali lagi, NTPN ini unik, tidak ada double, tidak ada yang sama. Jadi, atas pembayaran pajak ini keluar NTPN sekian, hanya dimiliki oleh 1 orang wajib pajak saja. Oke. Mohon maaf, ini slide-nya agak banyak. Setelah itu, setelah misalkan kita lakukan penginputan pembayaran dan sebagainya, kita langsung ke sini, langsung kita submit. Kelengkapan SPT, insya Allah ini apabila sudah melakukan mekanisme seperti ini,
kelengkapan SPT ini akan mutlak ataupun langsung terisi secara otomatis. Salah satu keunggulan dari cara seperti ini adalah mengurangi human error ataupun application error yang selama ini atau yang sebelumnya sudah kita pergunakan ya. Oke, misalkan di sini Jakarta, tanggal 4 bulan 6, kita submit. Nah, misalkan ketika kita belum membayar, coba aja nih, belum dibayar. Siapa tahu DJP-nya, mohon maaf, DJP-nya lupa atau DJP-nya bodoh misalkan. Ada kode seperti ini. Artinya, secara mutlak adik-adik harus membayar PPN ini. Karena memang, seperti saya uraikan tadi, bahwa ketika tidak dilakukan pembayaran, akan stop sampai di sini, dan apabila terlambat, dianggap tidak melaporkan, dan untuk diketahui sesuai pasal 7 Undang-Undang KUP bahwa untuk SPT masa PPN yang terlambat atau tidak dilaporkan, untuk 1 kali masa atau 1 bulan saja dikenakan denda 500.000. Coba bayangkan kalau 1 tahun hanya untuk bayar denda aja kurang lebih 6 juta harus keluar untuk mohon maaf keteledoran seperti ini ya. Nah, apabila misalkan sudah dibayar, kita langsung masukkan kodenya dalam menu ini. Kita masukkan, pilih NTPN, input kode NTPN sesuai nomor registrasi ataupun NTPN yang telah diberi oleh bank, yang mana biasanya tertera di dalam bukti pembayaran. Di sini NTPN-nya adalah ABCD, sekian, 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 1, 2, 3, 4, 5, sebesar 100.000, dibayar tanggal 1 bulan 6. Apabila terjadi kesalahan pengisian NTPN, insya Allah data ini nggak akan masuk juga. Jadi NTPN-nya harus betul-betul akurat dan tepat sesuai kode yang telah diserahkan oleh bank. Ketika NTPN sudah terinput dengan benar, berhasil, submit SPT induk akan tampil seperti ini. Lalu di menu tampilan awal yang tadinya hanya untuk buka dan hapus saja, ada muncul menu baru nantinya. Oke, lapor. Sekarang kita siap melaporkan SPT. Ini nggak konsisten sebetulnya saya buat ini menjadi bulan 5 ya, saya yang salah, mohon maaf. Status SPT tahun pajak 2020 masa 5 dengan status kurang bayar sebesar 100.000 siap dilaporkan. Lampiran di sini, choose file ini, kita peruntukkan untuk bukti pembayaran yang dari bank yang terdapat NTPN-nya dan telah di-scan dengan format PDF. Kita masukkan ke situ, choose file, lampiran SPT, 100% nanti jalan, proses lapor SPT berhasil. Dan ketika proses lapor SPT ini berhasil, secara otomatis nanti akan, mohon maaf sebelumnya, ini adalah bukti atau SPT yang Bapak adik-adik kerjakan, dapat dicetak, diarsipkan, ataupun ditandatangan oleh direksi, dapat di-download, kurang lebih seperti ini, dan ketika sudah dilakukan pelaporan, otomatis akan muncul bukti penerimaan elektronik berupa seperti ini. Dan secara langsung, real time saat itu juga, selain adik-adik memegang bukti secara fisik ataupun secara user account masing-masing, secara real time pun data ini langsung masuk ke server kami. Sehingga langsung
ketika klik submit di kita pun datanya akan matching SPT telah terlaporkan. Begitu kurang lebih. Ini sekedar kalau dari segi materi insya Allah sudah selesai. Mohon maaf sebelumnya, seharusnya materi ini terbiasanya disampaikan khusus untuk bahasan PPN ini adalah 1 ataupun 2 hari khusus untuk satu bahasan PPN. Ini adalah berupa gambaran umum saja pengenalan kepada adik-adik semua. Kurang lebih real time kondisi sekarang penggunaan aplikasi kami di DJP adalah seperti ini. Sebagai penggugah, mari meningkatkan konsumsi dalam negeri serta melaksanakan kewajiban pajak PPN agar perekonomian di Indonesia juga ikut meningkat. Silakan beli produk-produk dalam negeri yang ada PPN-nya. Secara tidak langsung maupun secara langsung, adik-adik sudah ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara di kita ini. Oke, akhir kata adalah terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk pertanyaan sesuai dari panitia nanti kita bahas di belakang. Ibu, terima kasih banyak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rudianto, SEAK, yang telah memaparkan begitu terinci ya Pak ya. Mungkin berikutnya apa ada narasumber yang akan menambahkan Pak? Sementara saat ini mungkin cukup Ibu. Cukup, oke. Baik teman-teman mahasiswa, untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab ya. Ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di chat box. Mungkin untuk pertanyaan agar bisa langsung berkomunikasi dengan narasumber, silakan teman-teman mahasiswa raise hand biar kita langsung bertanya jawab dengan narasumber. Nggak apa-apa Bu, sekarang Bu. Boleh? Atau mungkin Bapak mau langsung jawab chat dari chat box? Atau langsung sama mahasiswa langsung pertanyaannya? Oh. Tadi saya lihat banyak yang bertanya Bu ya. Ya, banyak banget yang bertanya. Mungkin biar langsung bisa berkomunikasi dengan mahasiswanya langsung, Pak. Boleh, boleh Ibu. Boleh, untuk teman-teman yang sudah bertanya, ini ada Andri Jahamja, ada Aisri Handayani, silakan teman-teman yang bertanya di chat, boleh raise hand, biar nanti narasumber langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yuk adik-adik, jangan malu-malu yuk. Ibu, saya izin membacakan yang ada di chat, Ibu ya. Boleh, Pak, silakan. Ada Bapak Andri Jahamnah. Jahamzah ya. Betul, Pak. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang non-BKP, maksudnya non-BKP, yang lebih dari 4,8 miliar setahun, apakah wajib melakukan pengukuhan PKP? Intinya gini, ketika transaksi suatu perusahaan ataupun orang pribadi melebihi 4,8 M setahun secara omset, itu wajib dikukuhkan baik secara jabatan ataupun secara sukarela. Jadi untuk lebih memudahkan, ini saran saya pribadi untuk lebih memudahkan Bapak Andri ini untuk melakukan transaksi ke depannya tanpa kecuali, bisa dengan instansi pemerintah, bisa dengan PKP manapun, Bapak Ibu silakan mengajukan PKP secara mandiri. Untuk berikutnya, untuk menggunakan ISPT tadi, kita diwajibkan untuk mempunyai NPWP terlebih dahulu. Apakah ada minimum upah WP untuk mempunyai NPWP? Dan apa manfaat NPWP untuk WP sendiri? Karena saya melihat di tempat kerja saya tidak semua pegawai mempunyai NPWP. Oke, saya coba jawab. Apakah ada minimum upah untuk WP untuk mempunyai NPWP?
tidak ada. Malah, mohon maaf, mahasiswa pun berhak untuk mempunyai NPWP. Karena apa? Kita anggap mahasiswa ini sebagai calon wajib pajak. Walaupun belum mempunyai penghasilan, tapi kita berprinsip bahwa mahasiswa ini kedepannya akan mempunyai pekerjaan yang mana biasanya ketika kita melamar pekerjaan biasanya diwajibkan mempunyai NPWP. Tentunya pekerjaan di sini yang saya bahas adalah formil ya, bukan non formil ya. Manfaat NPWP untuk sendiri. Yang pertama itu ketika pekerjaan kita biasanya diwajibkan punya. Yang kedua, contoh kasus ke pertanyaan berikutnya adalah untuk wajib pajak yang kena pajak dalam artian penghasilannya memenuhi standar untuk dikenakan pajak. Dalam hari ini saya lihat pertanyaannya ke PPh pasal 21 ya, sebagai pegawai. Apabila tidak punya NPWP nanti dikenakan tarif lebih tinggi. Misalkan normalnya Ibu Aisri ini dikenakan pajak 5%. Ada teman Ibu Aisri ini tidak punya NPWP, maka dia akan dikenakan pajak 6%. Mangga itu dipilih sendiri mau bayar pajak 5% ataupun 6%. Cuman secara aturan memang harusnya punya NPWP ya. Lalu berikutnya adalah manfaat lainnya adalah jelas gitu, dalam artian jelas ibu yang mempunyai NPWP ini nantinya salurannya jelas, dalam artian pertanggungjawabannya secara pribadi ataupun institusi jelas akan tersalurkan dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku ya. Yang lainnya apa? Baik, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya langsung. Silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada narasumber. Atau kita lanjut lagi pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui chat. Ibu, kita ada materi satu lagi, mau Baik, lanjut dulu Bu ya. Baik Pak, silakan. Ibu, izin Bu, saya memperkenalkan seseorang ini, Ibu ini, beliau merupakan alumni ya. Baik Pak, silakan. Sengaja kami tampilkan biar adik-adik bisa melihat atau mengenal beliau. Beliau adalah salah satu pegawai di KPP Pratama Sukabumi sebagai fungsional penyuluh juga. Untuk Ibu Dina, mangga Ibu. Baik, terima kasih Pak Soni. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ibu Nina. Untuk Ibu Nina, kami persilakan. Mohon maaf Ibu untuk mengaktifkan mikrofonnya, Bu.
Untuk Ibu Nina, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Terlebih dahulu saya akan menyapa dosen-dosen tercinta. Selamat siang kepada Ketua STI PGRI Kota Sukabumi, Bapak Abdul Sobar. Selamat siang buat Ibu Ebah Suaibah selaku Ketua Panitia dan Ketua Prodi. Selamat siang buat Ibu Tuti Setiatin, Bapak Muhammad Jeki, Ibu Niken, Ibu Fitri, serta selamat siang juga semua dosen-dosen yang mengikuti kegiatan Zoom ini. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan materi e-filing SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Sebelum menyampaikan materi ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nina Resnawati. Pekerjaan sehari-hari saya yaitu di KPP Pratama Sukabumi dengan jabatan fungsional asisten penyuluh pajak. Gimana semuanya? Masih pada semangat? Masih, Bu. Siap. Orang bijak mengatakan, pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah atau ke kampus, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan, serta menyerap ilmu kehidupan. Maka dengan ini saya akan sharing terkait e-filing SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Semoga bisa menambah wawasan dan menambah referensi buat kita semuanya. Ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi adalah manfaat bagi orang lain. Bentar. Ya, lapor SPT tahunan lebih mudah, cepat, dan aman dengan e-filing. Apa itu e-filing? Yaitu cara menyampaikan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan relatif melalui internet pada website DJP, www.pajak.go.id atau ASP, Application Service Provider, atau penyedia jasa aplikasi. Mengapa harus lapor dengan e-filing? Nah, ini. Awalnya penyampaian SPT ini harus wajib pajak lakukan secara manual datang ke KPP Pratama untuk mendapatkan formulir, mengisi data dengan secara tertulis. Karena itu DJP merilis layanan e-filing berbasis online. Jadi dengan e-filing ini kita dapat mempermudah proses perekaman data SPT ke dalam database Direktorat Jenderal Pajak. Mengurangi waktu perjalanan dan kemacetan yang harus wajib pajak alami ketika ke KPP Pratama. Mengurangi antrian panjang seperti ini dan mengurangi banyaknya berkas fisik baik itu formulir maupun dokumen pendukungnya. Jadi kini bukan zamannya lagi berjibaku dengan kertas. Wajib e-filing adalah surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri PAN RB nomor 41 tahun 2019. Jenis layanan e-filing yaitu 1. E-filing isi SPT secara online, SPT tahunan OP 1770 SS, penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas kurang dari 60 juta setahun atau brutonya. Yang kedua adalah SPT tahunan
OP 1770S dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dan atau dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Yang kedua adalah jenis layanan e-filing untuk menggunakan e-form, yaitu SPT tahunan OP 1770S dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dan atau dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Yang kedua, SPT tahunan OP 1770 dari usaha pekerjaan bebas dari satu atau lebih pemberi kerja dikenakan PPh final dan atau bersifat final dalam negeri lainnya atau luar negeri. Yang ketiga adalah SPT tahunan Badan 1771. Selanjutnya, single login adalah era baru layanan digital Direktorat Jenderal Pajak yang hanya dengan satu kali login. Wajib pajak akan memperoleh akses ke layanan digital yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Misalkan di pelaporan adalah e-filing, e-reporting, e-CBR, e-Bupot. Selanjutnya pembayaran adalah e-billing. Dalam profil WP adalah data wajib pajak dan SPT yang dilaporkan. Kemudian ada layanan administrasi yaitu konfirmasi dokumen, SKD, Patrefan, konfirmasi status wajib pajak, dan permohonan. Selanjutnya tampilannya adalah seperti ini. Nanti kalau sudah membuka www.pajak.go.id, tampilannya seperti ini, dia meminta login. Ada 3 hal penting yang dilakukan dengan melakukan e-filing itu adalah NPWP, e-fin, dan akun DJP. Selanjutnya, e-fin itu nanti KPP mengirimkan e-fin ke wajib pajak. Selanjutnya, wajib pajak datang langsung ke KPP untuk meminta aktivasi e-fin. Dan proses aktivasi e-fin dilaksanakan adalah 1 hari kerja. Jika wajib pajak sudah memiliki e-fin yang aktif, nanti gunakan e-fin untuk mendaftarkan akun DJP pada website www.pajak.go.id. Langsung login, dan nanti link aktivasi dikirim melalui email wajib pajak. Klik link tersebut untuk mengaktifkan akun DJP online Anda. Akun DJP online Anda telah dibuat, Anda sudah dapat melakukan e-filing. Selanjutnya, tata cara e-filing yaitu login di www.pajak.go.id dengan akun DJP online. Yang tadi sudah saya sebutkan. Pilih layanan e-filingnya, nanti ada menu lapor. Dari e-filing langsung buat SPT, langsung ambil dan isi kode verifikasi, langsung kirim SPT. Kemudian nanti akan menerima bukti penerimaan elektronik dikirim ke email WP-nya. Seperti ini nanti tampilannya. Cara aktivasi e-fin yaitu permohonan dilakukan dengan mendatangani langsung KPP atau KP2KP terdekat oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain. Selanjutnya, WP mengisi, mendatangani, dan menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-fin. Dilanjutkan dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP bagi WNI atau paspor atau kitas atau kitab bagi WNA. Dan fotokopi NPWP atau surat keterangan terdaftar atau SKT. Panduan untuk membuat e-filing. Buka di www.pajak.go.id seperti tadi ya, nanti diklik login untuk menuju DJP online. Lalu diklik belum registrasi, soalnya baru mendaftar. Misalkan adik-adik baru lapor SPT tahunannya, jadi harus diregistrasi dulu, baru bisa melaporkan. Kalau selanjutnya nanti langsung hanya mengisi user dengan passwordnya. Selanjutnya isi NPWP, e-fin, dan kode keamanan. Lalu klik submit-nya. Sistem pengiriman identitas pengguna NPWP kata sandi dan link aktivasi melalui email Anda, daftarkan, klik link aktivasi tersebut. Setelah akun Anda aktifkan, silakan login kembali dengan NPWP dan kata sandi yang sudah diberikan. Selanjutnya, panduan untuk menyiapkan dokumennya yaitu siapkan dokumen pendukung, buka di www.pajak.go.id, pilih login, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, lalu klik login. Pada menu lapor, lalu pilih layanan e-filing. Pilih buat SPT. Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada.
Jika SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT untuk mengirim SPT tersebut. Ambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirim melalui email wajib pajak. Masukkan kode verifikasi dan klik SPT. Jika belum ingin mengirimkan SPT, Anda dapat klik selesai. Dan SPT Anda akan tersimpan untuk dapat dilihat dan diedit kembali di menu submit SPT-nya. Simulasi pengisiannya. Nah, yang penting sebelum pengisian SPT, kita menyiapkan dulu dokumen pendukungnya, seperti bukti pemotongan pajak, daftar penghasilan, daftar harta dan utang, daftar tanggungan keluarga, bukti pembayaran zakat atau sumbangan lain, dan pendukung terkait lainnya. Nah, ini adalah tampilan untuk formulir 1770 SS. Jadi, formulir tampilan ini adalah untuk penghasilan yang di bawah 60 juta selama 1 tahun. Simulasinya buka di DJP Online dengan memilih login pada www.pajak.id, masukkan NPWP dan kata sandi, masukkan kode keamanan, CAPTCHA, lalu klik login. Seperti yang ini, di sini nanti dikliknya di login ini. Nanti pilih menu lapor, lalu pilih layanan e-filing. Yang ini, nanti dipilihnya. Setelah itu, pilih buat SPT-nya. Selanjutnya, ikuti panduan pengisian e-filing-nya, yaitu apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Dijawab tidak. Apakah seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT dalam pisah harta? Dijawab tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama kurang dari 60 juta rupiah? Dijawab ya. Karena untuk formulir ini adalah mengisi 1770 SS yang penghasilannya di bawah 60 juta. Oke, selanjutnya isi tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan. Untuk status SPT, apabila adik-adik baru melaporkan SPT-nya, diklik untuk normal. Kalau untuk pembetulan itu, apabila sebelumnya mengisi SPT tapi ada kesalahan dan ada yang dibetulkan. Jadi nanti dikliknya dalam pembetulan. Nah, di bagian A, pajak penghasilan, misal pegawai negeri masukkan data formulir 1721 A2 yang diberikan oleh bendahara. Yang tadi udah dibicarakan sama Pak Sony tadi ya, tentang pasal 21. Jadi nanti ada formulir pasal 21-nya, 1721-nya dari bendahara, nanti kita mengisinya ke sini, ke aplikasi yang pajak penghasilan. Dilanjutkan pada bagian B-nya, yaitu pajak penghasilan. Misalkan dapat hadiah undian 1 juta, telah dipotong PPh finalnya 25%, jadi 250, dan menerima warisan dikecualikan dari objek sebesar 2 juta. Nanti diisi di dalam kolom B ya. Dasar pengenaan pajaknya, awalnya yang 1 juta, yang dapat hadiah undiannya, langsung dipotong pajak penghasilan final terutangnya 250.000. Dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajaknya diisi 2 juta. Selanjutnya di bagian C yaitu daftar harta dan kewajiban. Misalnya mempunyai motor seharga 15 juta, kalung emasnya 3 juta, dan perabot rumah tangga senilai 7 juta. Nanti jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun yaitu jumlah dari ketiga tadi yang kita miliki, 15 juta, 3 juta, dan ditambah dengan 7 juta. Nanti ditulis di sana 25 juta. Selanjutnya kewajiban yang dimiliki berupa sisa kredit motor sebesar 12 juta, yaitu jumlah keseluruhan kewajiban utang pada akhir tahun. Nanti diisi 12 juta. Di bagian D yaitu pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Nanti dikliknya setuju. Nah, ini adalah ringkasan SPT Anda dalam pengambilan kode verifikasi. Nanti kode verifikasi itu dicek ke email Anda, langsung dimasukkan ke kode verifikasi di aplikasi dan langsung dikirim SPT. Selanjutnya, Anda akan
Selanjutnya, Anda telah diisi dan dikirim SPT Anda maksudnya. Silakan email Anda, bukti penerimaan elektronik BPE SPT-nya dikirim. Berarti Anda akan menerima BPE ini sebagai pelaporan SPT tahunan 1770S atau 1770 SS-nya telah selesai dilakukan. Selanjutnya adalah simulasi pengisian e-filing 1770S. Ikuti panduan yang seperti tadi. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT atau pisah harta? Tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nanti di sini kliknya tidak. Soalnya ini adalah formulir untuk pengisian penghasilan yang lebih dari 60 juta rupiah. Selanjutnya Anda dapat menggunakan formulir 1770. Jika Anda sudah memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengisi formulir 1770 dalam bentuk formulir, silakan pilih pengisian form dengan bentuk formulir. Nanti di sini ada yang ini dengan formulir. Tapi jika Anda ingin dipandu dan dipermudah bentuk tampilan pengisiannya, silakan pilih pengisian form dengan panduan seperti ini. Selanjutnya, mengisi data formulir yang akan diisi seperti yang tadi ya. Sama seperti yang 1770S, diisi tahun pajak, status SPT-nya. Selanjutnya, untuk nomor 2, yaitu jika Anda memiliki bukti pemotongan pajak, tambahkan dalam langkah yang kedua, yaitu daftar pemotongan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Nanti di sini diklik tambah. Nah, nanti di inputnya, di sini, jenis pajaknya pasal 21, NPWP-nya pemotong, ditulis juga, nanti langsung untuk nama pemotongnya timbul sendiri. Jadi kita hanya mengklik nomor NPWP bendaharanya. Dilanjutkan dengan nomor bukti pemotongan pemungutnya, tanggal bukti pemotongan pemungut, dan jumlah PPh yang dipungut atau dipotongnya. Nah, setelah disimpan akan tertampil tampilan seperti ini, ringkasan pemotongan pajaknya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nanti ini diisi dari dasar dari 1721A2-nya. Yang keempat yaitu masukkan penghasilan dalam negeri lainnya bila ada. Kalau tidak ada, dilanjut. Selanjutnya nomor 5 adalah masukkan penghasilan luar negeri bila ada juga. Selanjutnya nomor 6 adalah masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Bila ada, misalkan ini ada warisan sebesar 10 juta. Berarti diisi di kolom 2, ada warisan 10 juta. Selanjutnya, nomor 7 adalah masukkan penghasilan yang telah dipotong PPh final bila ada. Misal hadiah undian senilai 20 juta rupiah yang telah dipotong pajaknya yaitu 25%, yaitu 5 juta. Nanti di input dulu, nanti yang dikliknya tambah dulu dari sini. Setelah tambah ini diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita input nanti. Di situ ada sumber jenis penghasilannya, berarti hadiah undian. DPP penghasilan brutonya ada 20 juta. Selanjutnya PPh terhutangnya adalah 5 juta. Selanjutnya, tambahkan harta yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar harta dalam e-filing, Anda dapat menampilkan kembali dengan klik harta pada SPT tahun lalu. Tapi jika belum, berarti hanya tambah aja di sini. Kalau lapornya pertama, berarti pada SPT tahun lalunya masih belum ada. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu tambahkan utang yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar utang dalam e-filing, Anda dapat menampilkannya kembali dengan memilih utang pada SPT tahun lalu. Seperti ini nanti. Tambah, di input, lalu nanti ada hasilnya di bawah ya tampilannya. Oke, yang 10 adalah tambahan tanggungan yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar tanggungan dalam e-filing, Anda dapat menampilkan kembali dengan memilih tanggungan pada SPT tahun lalu. Sama ya seperti yang tadi ya. Jadi nanti dikliknya tambah. Oke. Nomor 11 adalah isian dengan zakat, sumbangan atau keagamaan wajib pajak
yang Anda bayarkan ke lembaga, pengelola, atau yang disahkan oleh pemerintah. Biasanya kalau pegawai itu tidak ya diisinya. Oke, selanjutnya adalah nomor 12. Isilah dengan sesuai status perpajakan suami istri. Dalam hal ini, mohon diperhatikan, jika Anda melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah, suami atau istri hidup berpisah, atau melakukan perjanjian pemisahan harta, atau MT, atau HB, atau PH, misal WP adalah kepala keluarga dan istri tidak bekerja. Nanti kita mengisi di sini. Misalkan status WP-nya adalah kawin. Nanti di sini berarti di sininya K, anaknya berapa nanti di sini bisa diklik, ada TK 1 tidak kawin 1, ada K strip 1 berarti menikah anaknya 1. Nanti ininya timbul sendiri gitu, mengikuti sendiri. Oke. Selanjutnya yaitu poin 13, isilah dengan pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri bila ada. Sepertinya kalau untuk pegawai itu kita klik tidak ya. Oke, selanjutnya di nomor 14, isilah dengan pembayaran PPh pasal 25 dan pokok SPT PPh pasal 25 bila ada. Sama kayaknya tidak juga ya. Oke. Nah, yang ke-15 adalah perhitungan pajak penghasilan. Nanti di sini yang diinput tadi sama kita yang dari 1721A2, nanti tampilannya ada di sini nanti semuanya. Jadi PPh yang dipotong oleh bendaharawannya tadi yang telah diinput adalah Rp5.246.800 nanti ada di sini, dituangkan di sini. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 25 bila ada. Kalau untuk pegawai sama tidak ada, berarti dilanjut next. Nah, untuk konfirmasi seperti tadi sama dengan 1770 SS, dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Nanti ininya disetujui. Nah, ini ringkasan SPT yang telah diisi. Dan terakhir untuk pengambilan verifikasi dari email adik-adik. Nanti misalkan dicek email kode verifikasinya ada 6 huruf dan angka nanti. Biasanya tulisan besar ya. Oke, setelah nanti diverifikasi, nanti kirim SPT, langsung nanti kita mendapatkan bukti adalah bukti penerimaan elektronik Anda. Oke, gunakan e-filing dan lapor lebih awal demi kenyamanan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih kepada moderator. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nina yang sudah memaparkan mengenai bagaimana sih cara melaporkan e-filing ya. Tadi teman-teman sudah melihat langkah-langkahnya, kemudian bagaimana cara loginnya. Kuat ing ada harkue, kuat kembang. Mungkin untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya mengenai e-filing ini. Nanti teman-teman mahasiswa untuk pertanyaan yang terbaik nanti akan dipilih oleh narasumber dan akan mendapatkan merchandise khusus dari Prodi Akuntansi. Oke, untuk teman-teman boleh silakan untuk melakukan tanya jawab dengan narasumber langsung. Oke, teman-teman yang mau bertanya dipersilakan atau mungkin bisa raise hand terlebih dahulu. Ya, adik-adik, ada hadiahnya loh. Iya. Ini masih ada 150 teman-teman yang masih bergabung. Silakan untuk mengaktifkan videonya dan yang ingin bertanya kami persilakan atau mungkin ini ada pertanyaan yang sudah masuk di chat. Apakah akan langsung atau bagaimana? Tahu saya bacakan atau langsung?
Bu, ada yang raise hand, Bu. Boleh. Boleh. Nanti yang raise hand ini silakan sudah ada Dina Herawati. Untuk Dina Herawati untuk pertanyaannya silakan dipersiapkan. Silakan. Atau Arvia terlebih dahulu akan bertanya. Dipersilakan. Arvia atau Dina Herawati, mangga untuk pertanyaannya. Boleh, Bu. Oke, mangga silakan untuk Arvia untuk pertanyaannya, mangga. Siap, hatur nuhun Ibu. Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfi Patita Putra. Saya mahasiswa tingkat 3 semester 6 dari Prodi Akuntansi kelas reguler pagi, Pak. Sebelumnya saya izin bertanya, Pak. Saya itu mengikuti perkembangan tentang gadget, Pak, terutama handphone. Sebelumnya itu di bulan September 2020 itu sudah dinonaktifkan bahwa barang-barang yang ke kita tanpa membayar pajak, itu provider-providernya sudah dihentikan, bahwa mereka tidak bisa mengakses sinyal. Dan sekarang, kenapa hal yang sebelumnya sudah bagus, tetapi sekarang malah banyak lagi barang black market yang masuk, Pak? Dan sampai kapankah barang black market itu berhenti gitu? Padahal itu sangat merugikan negara, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada narasumber. Ibu mohon izin. Mangga, Pak. Ada rekan-rekan saya di kantor yang mungkin akan menjawab. Silakan. Silakan. Teman-teman 405 KPP Pratama Sukabumi. Silakan dipersilakan Ibu Dina dan rekan di kantor untuk menjawab pertanyaan dari adik kita Arvia. Pak Cepi yang bisa. Ayo, ada yang jawab? Kalau tidak ada yang jawab, saya akan coba jawab. Ayo teman-teman. Dipersilakan. Mengingat waktu, mohon maaf. Iya, belum, Pak. Oke, saya coba jawab saja, Bapak, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Baik. Pak Arvia, mohon maaf. Mungkin, mohon maaf sekali lagi, saya ada di Bandung, rekan yang lain di kantor mungkin agak sedikit terkendala. Yang pertama terkait black market, itu tidak bisa dipungkiri sampai sekarang, terutama kalau saya perhatikan daerah pesisir perbatasan, seperti contoh Batam, ataupun pulau terluar di kita itu yang berbatasan dengan Filipina, dengan Singapura dan sebagainya, itu sangat mudah untuk dimasuki dengan black market ini. Nah, itu sangat merugikan penerimaan negara kita, terutama di sektor pajak dan cukai. Jujur saja, untuk mengantisipasi proses ini, kewenangannya bukan ada di kita, Pak. Kewenangannya ada di pihak Bea Cukai, Polair, dan di kepolisian. Karena kewenangan atas keterbatasan kewenangan tersebut, kami tidak mempunyai atau tidak mempunyai hak untuk terjun ke arah situ. Jadi intinya, atas produksi yang telah dilakukan oleh pihak luar, ataupun malah ada pihak dalam negeri kita yang ternyata itu tiruan, black market, ataupun boleh dibilang pemalsuan, itu memang sistem perpajakan atau hukum di negara kita belum bisa sepenuhnya melindungi hak-hak tersebut. Kurang lebih seperti itu, Bapak atau adik Arvia ini. Mangga kalau ada yang mau di ini lagi, Arvia boleh ditanyakan lagi, Pak.
Oke, Arvia gimana? Ada pertanyaan lagi atau cukup? Kita buka satu pertanyaan terakhir ya. Satu lagi teman-teman yang mau bertanya silakan untuk raise hand. Ini ada pertanyaan dari Galih Gumbira, ada juga pertanyaan dari Luke. Silakan apabila ingin langsung bertanya kepada narasumber, dipersilakan untuk raise hand. Atau mungkin teman-teman yang lain yang akan bertanya. Baik, kalau tidak ada, mungkin Pak Rudi, mohon maaf Pak Rudi, mungkin Bapak akan memilih pertanyaan dari pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, ada dari Andri Zahamza, ada Aisri Handayani, dan yang terakhir barusan ada dari Arvia. Mungkin Bapak bisa memilih untuk pertanyaan yang akan Bapak pilih sebagai pertanyaan yang terbaik. Mohon maaf Ibu ya. Adik-adik mohon maaf semuanya. Semua insya Allah terbaik. Untuk nama-nama yang Ibu sebutkan tadi, ketiga orang tersebut, plus pemenang tadi pretest, insya Allah akan kami beri goodie bag-nya semua Bu ya. Jadi total ada 6 orang kurang lebih Bu ya. Siap, nanti saya titipkan ke Prodi aja Ibu ya. Boleh. Untuk yang telah disebutkan oleh Ibu tadi, sekali lagi dengan peserta yang sudah mengisi pretest dengan tertinggi, 3 tertinggi, silakan mengisi daftar hadir yang sudah kami link di chat. Silakan diambil di Prodi. Terima kasih dari saya pribadi, mohon maaf atas keterbatasannya. Sukses selalu. Insya Allah adik-adik jadi penopang masa depan kita di masa yang akan datang. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Sony, Pak Rudiatna, Ibu Nina dan Pak Hari, serta narasumber yang telah memaparkan materinya pada hari ini sungguh luar biasa ya. Kemudian juga antusiasme mahasiswa dalam bertanya sebenarnya banyak, hanya kita waktunya memang terbatas, jadi kita batasi saja beberapa pertanyaan. Selamat kepada teman-teman mahasiswa yang sudah mendapatkan merchandise, katanya tadi dari KPPS Kabumi ya. Nanti teman-teman boleh ambil di Prodi dari jam kerja hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Terima kasih untuk Pak Sony atas paparan materinya, Pak Rudiatna, kemudian Ibu Nina dan Pak Hari atas quizisnya ya. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah antusias. Hadirin yang berbahagia, teman-teman mahasiswa, para peserta, alhamdulillah rangkaian acara pada hari ini telah selesai dilaksanakan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua, serta para peserta yang sudah mengikuti acara pada hari ini. Akhirnya saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum mau menutup video, mari kita untuk foto bersama ya. Untuk mengaktifkan video boleh? Adik-adik apabila masih butuh informasi, boleh nanti ke Prodi untuk meminta kembali secara terperinci bahasan materi yang akan disampaikan atau dibutuhkan. Insya Allah kami siap membantu pihak Prodi dan adik-adik semuanya ya, insya Allah. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak untuk semua narasumber. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Gimana? Rame teh? Ayo. Lagi makan apa nih? Dua kemana-mana sore deui. Sudah ikutan.